Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung dengan kita. Ketemu lagi dengan gua Kemal, mahasiswa semester 5 di Unsika. Dan sekarang partner gua ganti. Boleh kenalan dulu dong? Ya, kenalin, gua Nita dari semester 5 Fakultas Pertanian bareng sama Kemal. Oke ya. Oke, untuk episode ini kan kita berbeda nuansa, berwarna. Kenapa ya? Kan belum. Oh iya, tagline-nya. Iya, tagline dulu. Belum ya. Kita balikan lagi aja kali ya. Ketemu lagi sama kita di channel Pojok Kantin, ngobrol nepi sebelum subuh. Ya. Untuk pembahasan di episode yang kedua ini akan lebih berwarna ya, karena mungkin dari partner gue yang sudah berbeda sekarang. Okay. Dan juga pembahasan yang akan kita bawain juga menarik gitu tentunya. Lebih menarik ya? Iya, gue mau ngebahas ini nih soal kenapa sih mahasiswa pertanian itu selalu di underestimate kan? Menurut pandangan lu deh, gimana tentang statement tersebut? Buat ini ya, kayak sebelum pandangan cerita dulu kali ya. Boleh. Jadi waktu gue SMA tuh kayak orang-orang yang pengen lanjut ke pertanian tuh kayak dikit banget. Jadi pas orang lihat, masuk kemana lu Nit? Pertanian. Ya nyangkul. Ini apa? Sendok. Goblok! Cangkul! Cangkul dibilangin sendok. Ya, nyangkul. Jadi petani gitu. Padahal kan kenyataannya nggak kayak gitu ya. Enggak. Pas udah masuk ternyata Enggak ada nyangkul. nggak nyangkul sebenarnya, nggak nyangkul banget gitu. Pas masuk banyak banget kompleks ya. Apa aja sih yang kita dapat? Ya banyak banget teman-teman. Oke, mungkin itu dari cerita lu ya. Ya, sedikit, cerita gue. ya. Kalau dari gua pribadi, kayak tentang statement tersebut itu menurut gua salah ya. Karena apa? Mungkin dari secara garis besar keseluruhan, di mana jurusan Fakultas Pertanian ini justru harusnya diminati orang banyak. Iya. Iya, karena semua manusia pasti makannya nasi, makannya pangan. Berasal dari pertanian itu udah bener. pasti. Gitu. Jadi kalau misalnya orang yang mau underestimate kan bahwa ngapain sih lu masuk mahasiswa jadi mahasiswa pertanian gitu kan? Lu makan dari mana sih hasilnya? Dari pertanian gitu. Dan di sini kita banyak banget belajar. Gue sedikit cerita deh tentang orang yang mikir kayak lu nanti bakalan nyangkul, lu nanti bakalan ke sawah, lu bakal gini, bakal panas-panasan. gini. Iya, justru enggak. Gue bahkan sampai sekarang di semester 5 ini, sampai semester 5 ini gue ya mungkin emang ada nyangkulnya, tapi lebih banyak kita untuk mengabdi ke masyarakat. Ya. Jadi kita lebih dekat sama masyarakat, teman-teman. Banyak banget kita sharing-sharing sama masyarakat, kita berbaur dengan masyarakat gitu. Dan kita jatuhnya lebih ke bisa klop banget sama masyarakat. Itu yang gue dapat sampai sekarang gitu. Dan mungkin kalau untuk cangkul menyangkul ya itu udah jadi makanan sehari-hari gitu kan. Bener. Jadi ya kurang-kurangin orang yang mikirnya tentang pertanian itu nanti mau jadi apa gitu. Sebenarnya juga kalau yang kita pelajari ya, kalau pertanian dalam arti luas tuh nggak cuman soal pertanian doang kan. Ada kehutanan, perikanan, perkebunan, sama apa tuh satu lagi? Ada lagi juga masuk peternakan. Iya. Jadi itu kompleks. Jadi kalau yang mikir cuman sawah doang enggak. Justru pas kita masuk ada loh pertanian kayak yang hidroponik. Itu kan nggak nyangkul ya? Enggak. Kan nggak mungkin ya air cangkul. Palang, ada talangnya, ada pipa dan segala macam, nggak mungkin main cangkul-cangkul dan nggak ada tanah gitu, nggak akan kotor-kotoran. Mungkin buat teman-teman pasti ada yang ngira, lu nanti jadi anak pertanian pasti kotor-kotoran, lu pasti hitam, lu pasti dekil gitu kan. Padahal belum tentu, bisa jadi basah-basahan. Kan kita hidroponik. Iya, ada aquaponik. Itu tuh pakai air gitu, teman-teman, ada ikannya juga kan. Kan lucu ya, kita pagi-pagi misalkan kita pengen bikin pudik damber lah ya, pakai ember, terus ada ikannya yang lucu apa ya, ikan nila ya, yang warna merah, terus di atasnya merah-merah. Di atasnya kita tanemin pakcoy atau kangkung, kan lucu nih, kita keluar, wah ada ikan. Ada ikan kan? Iya gitu kan, enak. Jadi nggak, gimana ya, nggak terlalu, menurut gua kalau fakultas pertanian itu apa ya, berwarna banget gitu. Beda lah ya sama fakultas lain ya, mohon maaf gitu. Kita nggak ada masih merendahkan, kita hanya ngomongin fakultas kita. Karena kita bangga gitu. Kita ngomongin karena kita bangga. Bentuk bangga kita itu ya gini. Iya gini, kayak misalkan contoh, misalkan pendidikan yang mungkin ngajar dan segala macem gimana gitu kan.
ada sharing-sharing gitu. Kalau pertanian beda, Bray, gitu. Kita bisa turun ke sawah, kita main main-main di lumpur gitu kan. Kita banyak nanem dan itu tuh menjadi hal yang menarik menurut gua di Fakultas Pertanian sendiri gitu ya. Iya, sebagai mahasiswa kan emang harusnya kita sering kita punya tugas untuk mengabdi ke masyarakat dan kalau lewat pertanian ini ya udah pasti salah satunya ya mengabdi gitu ke masyarakat. Iya, bener banget. Dan mungkin ada orang yang ngira bahwa kalau misalkan lu jadi mahasiswa pertanian nanti lulusannya jadi apa gitu kan. Apakah nyangkul? Apakah nyangkul nanti jadi sarjana pakai dasi gitu kan kita nyangkul. Apakah ke bank? Biasanya gitu ya. Lulusan kita lulusan mungkin kita belum ngerasain ya jadi lulusan pertanian tapi sejauh ini. Tapi kita masih banyak sharing dari alumni-alumni yang udah sukses gitu. Beliau-beliau itu udah banyak bikin mengembangkan usaha perusahaan, bahkan ada yang punya perusahaan. Itu tuh udah luar biasa banget teman-teman karena menurut gua usaha dari pertanian itu nggak pernah ada habisnya dan nggak akan ada habisnya gitu. Kita semua butuh makan selagi ada manusia. Sampai kapanpun ya, sampai kiamat pun kita pasti masih butuh hasil pertanian. Gua nggak ngerasain kiamat coba. Dan gua mau ngebahas nih sedikit seputar ini. Prestasi ini. Prestasi itu menurut gua di pertanian itu cukup luas dan prestasi dari mahasiswa pertanian itu sendiri itu gampang menurut gua. Untuk nyari prestasinya mudah ya? Gampang sebenarnya. Nyari caranya. Bener banget karena di Faperta Unsika sendiri itu prestasinya udah luar biasa. Bener nggak sih? Iya sih, kita udah masuk nasional ya. Iya. Berapa kali tuh kita dari dulu, dari mulai apa? PKM. Iya, ada PKM. Buat temen-temen tahu ya PKM itu apa sih? Ada Pekan Kreativitas Mahasiswa. Ada apa lagi? Ada PHP2D. PHP2D, Program Holistik Pemberdayaan dan Pembinaan Desa. Nah, apa lagi? Terus yang kemarin tuh apa? Bisnis plan ya? Iya, ada bisnis plan. Kemarin terakhir dari Unsika sendiri ada yang namanya Unik ya? Iya, ada Unik Challenge ya, kalau nggak salah yang kayak gitu. Ada bisnis plan-nya juga, bener. ada videonya. Itu jadi ajang buat teman-teman, apalagi mahasiswa pertanian, buat mengembangkan potensi dirinya gitu. Dan di situ gue ada rasa bangga, kenapa gue ada di posisi di sini gitu, menjadi mahasiswa Fakultas Pertanian, khususnya di Unsika gitu. Karena kita itu potensinya sangat banyak dan prestasi yang kita raih itu udah banyak banget gitu. Jadi gue nggak ngerasa malu kalau gue menjadi mahasiswa pertanian. Gitu. Iya, apalagi kalau kita jadi terlibat dalam bagian pemenang dalam lomba itu yang terlibat dari banget. situ. Apalagi kalau misalkan untuk lomba-lomba, ajang-ajang perlombaan di pertanian sendiri tuh luas banget. Otomatis kan pihak yang bikin perlombaannya tuh kalau ada mahasiswa yang turun ke masyarakat, outputnya banyak, itu pasti bakal peluang menangnya gede. Apalagi kan betul. Pertanian itu paling dekat sama masyarakat. Pasti paling dekat sama masyarakat. Cipisan tah di masyarakat. Beririsan namun bicara orang. Iya pasti. Kalau misalkan kita ngebahas yang lain deh, misalkan kita sebagai buat mengabdi ke masyarakat bingung. Tapi kalau buat pertanian sendiri, tinggal kita datang, kita ngobrol, itu udah bentuk kita mengabdi, nyari tahu permasalahannya apa selama di pertanian. Dan kalau dari diri gue pribadi ya, history diri gue gitu, hidup gue ya dari SD, SMP, SMA masih kurang prestasi, jujur di kelas nggak pernah juara. Gitu. Masa 10 besar kan susah. Dan gue masuk ke univ yang menurut gue yang awalnya apa sih gitu kan, univ kecil gitu, nggak terkenal. Justru di situ jadi bahan pembelajaran gue gimana motivasi gue bisa survive, gue bisa jadi orang, jadi ikan yang besar di kolam yang kecil gitu. Jadi jangan lu besar karena nama univ lu, tapi lu bisa membesarkan nama univ lu gitu. Jadi jangan kita bangga sama univ kita, tapi bikinlah univ bangga sama kita. Sampai kita tuh dilirik gitu, sampai ini mahasiswa yang kemarin juara, ini fakultas yang kemarin mengharumkan universitas gitu. Justru itu bangga baru. Nah di situ jadi alasan kenapa gue tuh selalu mikir, gue bangga jadi mahasiswa pertanian gitu. Dan karena ya jujur ya semenjak gue hidup gitu, gue nggak pernah dapat prestasi kan, baru di sini gitu prestasi gue banyak dan itu luar biasa. Kasian banget. Kayak sedih gitu, ya Allah, gitu. Gue dapat rezeki gitu. Mukanya jelek. Kayak gitu, jadi kayak
ya alhamdulillah gue bisa di posisi ini, dan mungkin ini baru awal. Gue nggak terlalu berpuas diri. Iya, berpuas diri. Gue masih banyak harus belajar, dan gue juga harus banyak-banyak ngegali potensi diri gue sendiri, bisa nanya-nanya juga potensi teman-teman gue juga gitu, karena kita harus bisa melihat di sisi yang lain juga gitu, jangan melihat dari sisi kita pribadi gitu. Iya, jadi teman-teman ya khususnya buat anak pertanian sendiri nih gitu, kalau misalkan ada ajang-ajang kayak gitu ikutin aja gitu, atau kalau misalkan belum punya pengalaman tanya sama kakak tingkatnya yang udah pernah ikut. Soalnya ini namanya ilmunya tuh dapat banget. Semisal pengalaman kita nggak pernah kita dapat nih di kelas, bener-bener nggak pernah kita belajar, tapi kita dapat di luar karena teori sama lapangan itu beda banget. Ini kayak terbalik banget. Persiapan diri kita kalau misalnya nanti kita udah lulus, kita ketemu masyarakat, kita udah tahu. Kita udah merasakan cara menghadapinya kita gimana. Benar. Nah, di sini juga menurut gue ya, kemarin apalagi semenjak kita pandemi, itu terbentur banget gitu sama praktikum. Gue terkendala, ya mungkin satu angkatan dan satu Indonesia gitu ya, kita terkendala dengan gimana praktikum gitu kan, apalagi mahasiswa pertanian gitu. Gue nggak bisa praktikum, tapi dengan gue mengikuti ajang perlombaan, dan di situ alhamdulillah gue bisa lolos dan didanai. Nah di situ jadi ajang buat gue belajar praktikum gitu, turun langsung ke lapang. Itu justru dapat banget menurut gue, karena ya program-program yang udah ada kita ikutin. Itu sayang banget kalau udah ada program tapi kita nggak masuk gitu, nggak ikutan. Padahal ikutan aja, menang kalah tuh nggak apa-apa, yang penting kita prosesnya, kita udah usaha. Dan buat teman-teman ya, buat kawan-kawan semua, mungkin ada yang mikir kayak, gua nggak tahu nih informasinya, ada perlombaan, ada ini. Ya tolong, makanya harus update gitu ya. Jadi jangan sampai update banget. Jangan sampai kita nunggu bola gitu istilahnya. Kita harus jemput bola juga, harus nanya-nanya atau enggak buka mata kita nih, ngelirik nih apa aja sih gitu yang ada di Fakultas Pertanian. Ada program apa nih, ada program perlombaan apa lagi nih gitu, kompetisi apa lagi nih gitu. Sayang banget gak sih? Jadi jangan nunggu informasi itu datang gitu. Mulai dari sekarang bisa harus ngegali informasi gitu. Oke, nanti gimana ya? Sayang banget udah kuliah nih, kita mahal-mahalnya bayar UKT. Masa kita nggak ada prestasi sih gitu, minimal kita punya pengalaman lah. Itu. Masa cuma kuliah dapat nilai gitu. Sebenarnya balik lagi sih, dia mau nyari nilai apa pengalaman atau bisa dua-duanya. Iya, bener-bener. Dan juga jangan dijadikan patokan ya prestasi itu. Maksudnya kayak takutnya kawan-kawan semua gitu mikirnya kayak, berarti kalian hanya melihat orang yang pengen berprestasi doang nih. Enggak, justru kita di sini tuh pengen motivasi doang buat teman-teman bisa berprestasi gitu di bidang teman-teman yang sesuai dengan minat dan bakat. Iya, benar-benar. Misalkan ada lomba fotografi, sukanya foto ya ikut lomba foto. Ada lomba video, ya udah ikut lomba video. Jangan tergantung bidangnya. Lomba video jadi main futsal kan, nyambung. takutnya sampai bawa kamera kan, passing cek passing. Tapi bisa loh ikut lomba foto jadinya, foto futsal. Tapi kan nggak main futsal. Iya sih. Iya, jadi kagok nantinya gitu kawan-kawan semua. Ya mungkin untuk episode yang kedua kali ini cukup sekian. Iya, bahasannya sih. Bahasannya nggak terlalu banyak. Iya, nggak terlalu 1 jam 2 jam. Iya, kita cuma sharing-sharing doang buat naikin lagi mood dan juga semangat teman-teman nih yang sebentar lagi bakal luring. Oh iya sih, siap-siap ya. Bener. Jadi mungkin itu aja dari episode yang kedua ini. Oh iya, bener. Ada lupa nih, ada iklan sebentar kawan-kawan. Iklan, harusnya iklannya di awal ya. Iya, iklannya di awal sih. Tapi nggak apa-apa. Iya. Buat teman-teman kawan-kawan semua. Kawan-kawan semua yang sekitar kita nih. Iya, yang sekitar kita nih. Dan ya mungkin yang nonton ini gitu, boleh banget. Apalagi Kerawang ini kan panas ya. Panas banget ya. Panas gitu. Butuh yang seger-seger ya. Butuh yang seger-seger kayak minuman segar, bener banget. Namanya apa sih? Namanya ada Victory Drink Sugar Water. Iya. Victory Drink ini merupakan minuman yang campurannya dari susu sama biji-bijian. Betul. Ya, biji-bijian 10 multigrains gitu lah kalau nggak salah ya. Ini tuh sehat gitu. Jadi rasanya nggak cuma susu, jadi ada seratnya gitu, kayak ada gandumnya soalnya. Bener, apalagi yang diet nih, kayak males nih buat makan gimana, ya minum itu bikin kenyang. Tapi jangan tidur, habis minum jangan tidur. Sebelum makan. Iya, enggak, kalau mau kenyang, minum.
apa tadi Victory Drink Isogai Latte, tapi habis makan nasi padang. Baru kenyang ya. Iya gitu. Jadi jangan lupa dan jangan lupa beli. Jangan lupa pesen. Pesen juga nanti di bawah akan ada link untuk Instagramnya. Atau enggak kita cantumin nanti Instagramnya. Jadi kepoin terus di Instagram Victory Drink. Gitu. Oke. Mungkin itu aja untuk episode yang kedua. Karena udah mau maghrib sih di sini. Ya, udah mau maghrib teman-teman. Mungkin itu aja dari gua Kemal dan gua Nita. Ketemu lagi di episode berikutnya. Pojok kantin. Ngobrol lebih sebelah. Ngobrol lebih sebelah sebelum subuh. Assalamualaikum. Sebelum